Sekarang kita akan mulai ibadah kita yang kedua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita rasakan hadirat-Nya yang kudus yang memenuhi setiap kita yang ada di sini. Into your hands I commit again. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you.
juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya kami bisa mengerti dan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi, shalom. Oke, sekarang silakan beri senyuman yang manis kepada kanan dan kiri. Tanyakan apa kabar. Sekarang kita akan menyanyi bersama-sama, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Tuh puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu
bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita baca firman, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur waktu ini Tuhan Engkau berbicara melalui kami, kepada kami melalui firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita membuka teks yang sama tadi pada yang pertama, yaitu Kitab Filipi pasal yang ke-3. Saya mulai dengan ayat yang ke-4. Jemaat Tuhan, memperhatikan Alkitabnya, saya akan bacakan bagi kita semua karena agak panjang. Filipi 3 ayat 4 sampai 9. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat Tuhan. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya, oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang menganugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Sekian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Saya memberikan tema yaitu mengenal Kristus. Diambil dari ayat yang ke-8. Jadi ketika kita mengenal Kristus, maka ada hal-hal yang harus kita lihat di dalam diri kita. Saya memberikan sebuah ilustrasi sebagai pendahuluan. Suatu hari ada seorang suami istri, mereka berjalan-jalan ke pinggir pantai, lalu mereka sambil berjalan, ibaratnya jogging sambil refreshing. Dan di situ ketika mereka jalan, ya istrinya bawa anjing jalan-jalan gitu ya sama suaminya. Lalu ketika istrinya banyak melihat jualan untuk mau belanja, biasalah ya. Lalu ketika mereka jalan, terus mereka janjian, kita nanti ketemuan di sini ya. 30 menit kemudian kita akan janjian ketemuan di sini. Nah ketika mereka jalan, lalu istrinya pergi. Nah singkat cerita, ketika mereka tadi janjian 30 menit, tapi ternyata sampai 1 jam ditunggu istrinya gak datang-datang. Terus sampai 2 jam ditunggu lagi, enggak datang-datang. Akhirnya suaminya ini dia lapor ke polisi bahwa istrinya dikatakan hilang karena enggak kembali. Nah ketika ditanyai, diinterogasi oleh polisi ini. Terus ditanya sama polisi ini. Oke Pak, kalau begitu istri Bapak itu ciri-cirinya tolong jelaskan. Usia istri berapa? Usia istri Bapak itu berapa? Lalu suaminya mikir, berapa ya? Usia istriku berapa ya? Dia bingung. Mungkin 40 atau 45 Pak. Ya. Terus yang kedua, tanya lagi. Oke Pak, Bapak punya istri kok enggak kenal sih? Enggak ngerti usianya berapa. Terus ditanya lagi. Terus kalau begitu rambutnya bagaimana? Panjang atau pendek? Rambutnya keriting atau lurus?
gimana ya, rambut istri saya mungkin agak pendek Pak. Tapi saya juga kurang tahu, ragu saya. Terus kalau begitu Pak, jenis tubuhnya, dia badannya besar atau kecil? Ya sedang-sedang lah Pak, masih bisa. Ya. Terus tadi istri Bapak itu pakai baju apa? Warna apa? Dia bingung, pakai baju apa ya? Tadi pakai rok atau pakai apa? Dia nggak ngerti saudara. Bertahun-tahun hidup sebagai suami istri tapi dia nggak kenal istrinya. Begitu juga di dalam kehidupan iman kita sebagai orang Kristen juga. Seringkali kita juga mengalami begitu. Sudah lama kita ngomong percaya sama Tuhan, tetapi sebenarnya kita belum mengenal siapa itu Kristus Yesus. Nah oleh karena itu Rasul Paulus, saya masuk kepada teksnya. Pasal 3 ini ditulis, ada sesuatu masalah di dalam jemaat di Filipi. Latar belakangnya sedikit adalah bahwa ada yang namanya pengajar-pengajar sesat yang menyusup masuk kepada jemaat Filipi yang berkata begini. Oke, kamu sebagai jemaat Filipi, ya, jemaat ini melakukan hukum Taurat itu sudah sempurna. Tidak perlu lagi tambah ini, tambah itu. Melakukan hukum Taurat kamu sempurna, kamu mendapatkan keselamatan. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus memberikan satu peringatan kepada jemaat di Filipi. Makanya ayat 1 sampai 3, mereka disebutkan di sana identitas mereka itu mereka seperti anjing dan segala macam. Dijelaskan di situ. Makanya mereka harus hati-hati diberikan sebuah peringatan. Nah bayangkan saudara, ketika saudara dalam posisi Paulus, makanya Rasul Paulus lihat orang yang menyusup masuk mengajar di Filipi ini, mereka merasa sombong, mereka bangga dengan memperoleh keselamatan berdasarkan melakukan hukum Taurat. Justru itu Rasul Paulus ngomong, memberikan sebuah masukan, bahkan memberikan gambaran bagi jemaat Tuhan tentang apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah oleh karena itu coba memperhatikan saudara, memperhatikan pernyataan ini. Saya di awal menyimpulkan sebenarnya isi khotbah saya. Mengenal Kristus secara personal dan benar merupakan harta yang paling berharga. Siapa yang memahami keberhargaannya pasti akan rela kehilangan segalanya hanya untuk mendapatkannya. Pertanyaan saya buat saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika ditanya bagi saudara, ketika Tuhan minta sesuatu dari hidupmu, untuk diminta satu persatu dari hidupmu, yang saudara berikan hari ini apa, terus besok apa, sampai yang terakhir ketika diminta oleh Tuhan. Apa yang saudara berikan sama Tuhan? Apa? Yang paling berharga yang menurut saudara identitas saudara itu kalau diambil ini, bagi saya hidup ini rasanya enggak pas begitu. Rasanya hidup ini tidak ada lagi identitas saya. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Pendidikan kah? Mungkin istri, mungkin suami, mungkin para istri ya milih ya suami, atau juga milih uang. Atau kalau itu hilang dalam hidup kita, kira-kira masih berharga enggak kita ini? Kira-kira masih bisa enggak kita memuliakan Tuhan? Karena Rasul Paulus ketika seseorang mengenal Kristus, dia harus tahu. Makanya dia membandingkan kebanggaan manusia yang lahiriah. Saya memberikan ya, kita memperhatikan ayat 4, 5, 6. Di slide ada. Sekalipun aku juga ada alasan, perhatikan ada saya kasih tanda merah. Untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ya, perhatikan ya, di ayat 5 sampai 6 saya meringkas
dan memberikan sebuah gambaran di situ. Di situ ada kelebihan pasif dan kelebihan aktif. Ya. Kelebihan Rasul Paulus yang pasif. Sebenarnya ini saya mau ekspos semua, tapi saya mau khotbah singkat, jelas dan padat untuk kita semua. Yang pertama adalah secara pasif, ya. Ini bukan dihasilkan oleh dirinya sendiri, tapi bentuknya pasif. Yang pertama, disunat pada hari yang ke-8. Itu pasif. Jadi usia anak bayi nggak mungkin dia nyunatkan diri sendiri, nggak bisa. Itu bentuknya pasif. Orang tuanya yang menyunatkan dia. Tapi itu bagi orang Yahudi sangat penting. Yang kedua adalah dari bangsa Israel. Itu pasif. Dia nggak bisa usahakan. Dari suku Benjamin. Yang keempat dari bangsa orang Ibrani asli. Ini pasif. Terus yang kedua adalah kelebihan aktif. Ini yang dicapai. Tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi. Ini yang dicapai oleh dia. Terus yang kedua adalah tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Terus yang ketiga tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat tidak bercacat. Apa poin penting yang mau saya sampaikan bagi kita, bagi jemaat Tuhan? Bayangkan ya, saudara, hidung mancung itu pasif atau aktif. Kita memperoleh kelebihan di dalam diri kita. Hidung mancung atau seperti saya ini hidungnya seperti jambu air. Ini diberikan, ini saya capai atau bentuknya pasif. Ini diberikan oleh Tuhan. Kulit coklat seperti saya ini atau saudara punya kulit putih. Itu bentuknya pasif. Itu diberikan oleh Tuhan. Tapi itu pun bisa kita sombong loh. Dengan apa yang ada pada kita. Meskipun itu bentuknya pasif. Ya. Dan oleh karena itu apa yang mau saya sampaikan adalah bagi jemaat Tuhan. Orang kaya lahir gitu ya. Dia bisa punya mobil besar, punya mobil yang mewah. Punya rumah, punya apartemen, dia lahir, itu bentuknya pasif saudara. Itu aja orang bisa sombong. Ya. Satu hari saya nge-grab di Semarang ya, terus saya ngantar anak-anak nih. Lalu anak-anak di sekolah Tritunggal di Semarang itu kan orang-orang kaya semua. Mobil-mobilnya kaya. Terus kalau diantar kelihatan anak-anak orang yang sederhana dan orang-orang kaya. Oh diantar mobil mewah, pakaiannya keren, bajunya bagus, kayak gitu lah. Dan mereka enggak tahu. Terus ada orang yang diantar sama Gojek, dia agak minder lihat orang-orang kaya. Minder, kenapa minder? Lalu bapak orang yang diantar pakai Gojek ini bilang sama anaknya, "Nak, enggak usah minder dengan orang kaya. Kamu sama dia itu sama-sama miskin." Kenapa Pak? Kan dia punya mobil, punya ini, punya ini. Iya, itu uang bapaknya. Kamu sama-sama miskin, dia punya itu karena dikasih oleh bapaknya. Ya, saudara juga untuk anak-anak muda gak usah minder dengan orang-orang yang punya mobil ini, punya itu segala macam, gak usah. Karena itu bentuknya pasif. Ya, kita lihat artis yang hidungnya mancung itu pasif. Tapi itu pun ada orang merasa bangga dan sombong saudara. Sama seperti Rasul Paulus. Kalau mau banding-bandingkan, kalau mau sombong-sombong, Rasul Paulus itu bisa lebih sombong dibandingkan pengajar sesat yang menyusup di Filipi ini. Dia bisa ngomong secara lahiriah, dia jelaskan satu persatu bentuk yang pasif dan juga bentuk yang aktif. Yang aktif yang dia capai juga. Yang pasif aja kita bisa sombong, apalagi kalau yang kita capai. Kita dapat mobil karena usaha kita bisa sombong saudara. Kita punya pendidikan sampai doktor kita bisa sombong. Ya. Saudara saya kasih tahu, suatu hari ketika saya di Semarang, saya adalah instruktur setir di Semarang, bukan promosi.
Tapi ini bagian daripada ilustrasi yang mau saya sampaikan. Suatu hari saya mentraining karena ada driver yang harus dia mau mentraining orang lagi. Jadi saya yang harus mentraining dia untuk melatih. Ketika pada waktu itu dia mau dilatih, dia merasa sok itu loh. Dia merasa sok bisa. Padahal saya kalau mau sombong, pengetahuanmu itu masih 1/10 dari saya. Tingkat pengetahuan saudara itu masih 1/10. Gitu. Tingkat saudara bisa hanya nyetir. Belum sampai tingkat pelatih yang bisa melatih orang dari 0 sampai bisa nyetir. Kalau mau sombong-sombong. Tapi saya nggak mau kayak gitu. Ya. Ini bagian daripada ilustrasi bagi kita. Seringkali ketika kita orang sombong disalib orang sombong rasanya bagaimana? Anak-anak muda. Orang sombong disalib sama orang sombong itu rasanya gimana? Kita nggak enak. Punya mobil kecil, terus tiba-tiba ada mobil yang besar yang merasa kita itu bersaing, saingan kita rasanya tersaingi. Sebenarnya kita juga orang sombong. Nah, jemaat Tuhan, perlu kita memahami ini. Suatu hari saya bawa orang traveling, rental untuk masuk ke wisata. Lalu bapak yang ikut ini dia mau masuk ke perusahaan di daerah Cilacap sana. Jadi ketika kita melewati beberapa bangunan tanya-tanya begini, Pak, kalau ini berapa tahun di Indonesia bangunnya? Oh, ini 2 tahun Pak. Terus bapak yang kita bawa ini orang Jepang, dia bilang, oh kalau di sana itu paling 1 tahun. Sombong toh. Jadi kita muncul juga sombongnya. Yang kedua, terus ada jembatan. Kalau bangun jembatan ini berapa tahun Pak? Karena tadi dia bilang 1 tahun, kita bilang 1 tahun. Wah, kalau di tempat saya ini cuma 1 bulan. Muncullah rasa sombong kita pas lewat jembatan yang agak panjang. Terus kalau jembatan ini Pak, ya kalau ini tadi pagi pas saya lewat ini sebenarnya belum ada. Muncul rasa sombong kita bisa, saudara. Ya. Rasul Paulus kalau mau lebih sombong dengan apa yang dia capai sebagai keturunan Yahudi dan apa yang dia capai, kalau mau sombong secara rohani bisa, tapi itu tidak dia sombongkan. Malahan perhatikan dikatakan di situ ada alasan aku lebih lagi di ayat 4. Dia bandingkan aktif dan pasif. Kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa sombong kita luar biasa dengan apa yang pasif kita terima dari Tuhan. Kita merasa lebih cantik, merasa lebih ganteng dari orang. Ketika kita juga diberikan kesempatan untuk kita berstudi, jadi kuliah, dapat pengetahuan, lalu kita merasa sombong juga dengan orang yang tidak punya pendidikan. Ini juga bermasalah bagi kehidupan kita. Dan oleh karena itu dibandingkan oleh Rasul Paulus mengenal Kristus itu, ya, kalau kita sudah mengenal Kristus, seharusnya bagaimana tanggapan kita? Perhatikan ya. Di slide berikutnya, bagi Paulus meskipun ada kategori yang mau dibanggakan, itu dianggapnya kerugian dan sampah karena dia telah mengenal Kristus. Ya. Itu dianggap menjadi sampah, saudara. Perhatikan ayat 7, 8, dan 9. Inilah yang menjadi kebanggaan yang sejati bagi dia. Langsung masuk ke slide berikutnya. Perhatikan. Ada pola pikir yang progres bagi Rasul Paulus. Cara berpikirnya progres. Kebanggaan sejati daripada Rasul Paulus, perhatikan, adalah dari apa yang dahulu merupakan keuntungan terus dilanjutkan berkembang menjadi segala sesuatu. Tadi apa, sekarang segala sesuatu.
Kok bisa? Iya, tadinya masih punya apa? Dia ada di bumi ini karena apa? Sekarang bahkan segala sesuatu yang dia capai pun bentuk yang pasif maupun yang bentuk yang aktif yang dia terima dan dia usahakan. Ya, oleh karena itu segala sesuatu berkembang lagi. Pemikiran yang progres daripada Rasul Paulus, perhatikan, adalah awalnya karena Kristus, terus lagi berkembang menjadi karena pengenalan Kristus Yesus, terus dari ide ini mengenal Kristus lalu memperoleh Kristus, berada di dalam Kristus. Berkembang dia. Tahapannya berkembang. Saya berikan ilustrasi, saudara, supaya kita bisa menangkap ini, ya. Maksudnya apa ketika kita mengenal Kristus itu, kok bisa segala sesuatu dibilang jadi sampah dan merupakan kerugian? Saya berikan ilustrasi, kalau saudara sudah pernah yang namanya sakit stroke, ya. Stroke, lalu makanan-makanan yang berkaitan yang membangkitkan stroke saudara itu lebih parah, pasti saudara anggap itu kerugian dan juga sampah. Sesuatu kalau kita sudah punya pengalaman sakit, ya, maka kita bisa mengatakan itu adalah kerugian bagi saya. Meskipun saya masih bisa beli, tapi karena saya sudah mengalami sakit dengan sakit yang tidak bisa saya makan lagi, saya mengatakan itu adalah kerugian bagi saya atau sampah. Atau ilustrasi yang mudah, kalau saudara sudah pernah pindah rumah, ya. Pindah rumah, sebelum kita mengalami pindah rumah, apa itu? Segala sesuatu kita anggap keuntungan. Kita beli ini, kita merasa itu kita butuhkan. Tetapi ketika saudara mengalami perpindahan dari rumah sini kepada rumah yang lain, sesuatu yang kita anggap itu tadi butuh, itu merupakan jadi sampah banyak. Yang kita beli ini ternyata enggak berarti ketika kita sudah pindah rumah. Begitu juga kalau kita sudah mengalami Kristus. Kalau kita sudah mengenal Dia, segala sesuatu yang kita anggap itu dulu keuntungan bagi kita, sekarang kita anggap rugi. Meskipun sebenarnya bisa kita lakukan, tapi karena kita sudah mengenal Kristus, maka kita bisa mengatakan, oh, ini bagian daripada kerugian. Rugi bagi saya. Dan saya anggap sampah. Karena itu sudah enggak berguna lagi bagi saya. Ya. Oleh karena itu saudara, apa yang dulu kita anggap merupakan keuntungan bagi kita. Bagi saya pengalaman secara pribadi adalah sebelum saya bertobat, ya, minum, kalau di Sumatera sana minum tuak, itu merupakan sesuatu kebanggaan. Minum air kotor katanya, warna putih itu, ya. Nah, itu merupakan, kita anggap itu merupakan keuntungan yang bisa membuat kita bahagia, menyenangkan diri kita. Tapi ternyata itu ketika sudah kenal Kristus itu merupakan kerugian bagi kita. Ketika kita sudah kenal Kristus bahwa itu tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan, itu sudah tidak berguna lagi. Itu harus kita tinggalkan. Setiap perbuatan-perbuatan kita dan perilaku kita, mengenal Kristus itu penting. Mengenal Kristus secara personal, secara pribadi, istilah yang dipakai perjanjian baru atau TB, yaitu adalah memperoleh Kristus atau berada di dalam Dia, harus dimulai dengan pertobatan yang pernah dia alami. Jadi Rasul Paulus itu memberikan gambaran untuk memperoleh, ada tadi progresnya cara berpikir dia. Dari dia karena Kristus terus memperoleh Kristus. Apa maksudnya memperoleh Kristus? Memperoleh Kristus itu bukan masalah memperoleh bagaimana sudah sekolah teologi, pengetahuan teologi kita sudah banyak atau pengenalan doktrin kita sudah dalam, bukan masalah di situ. Banyak juga orang yang sudah sampai di sana,
tapi akhirnya juga dia belum mengalami sampai dialami kedalaman bagaimana mengikut Tuhan. Justru itu dia memberikan suatu pengalaman di dalam kehidupannya adalah bagaimana dia bertemu dengan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 9. Itu pengalaman dia dengan Tuhan. Justru itu ketika pertemuan itu dengan Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan, baru dia berani berkata, dulu itu semuanya kuanggap sebagai kebanggaan, tetapi sekarang itu bukan lagi sebuah kebanggaan. Kebanggaan saya sekarang adalah apa? Kebanggaan saya adalah memperoleh pengetahuan tentang Kristus dan mengalami Kristus di dalam hidup saya. Amin. Perhatikan, menjadi renungan bagi kita. Apa saja yang menghalangi kita untuk semakin mengenal Kristus adalah kerugian dan harus disampaikan. Ini adalah tindakan kontrakultural. Budaya mengatakan tidak seperti itu. Ya. Apa saja yang menghalangi kita untuk kita dapat mengenal Kristus dengan benar. Termasuk itu tadi, kesombongan atau kebanggaan kita yang secara pasif. Yang akhirnya kita tidak dapat mengenal Kristus lebih benar. Termasuk apa yang selama ini ada yang secara pasif Tuhan berikan. Kekayaanmu kah? Ya, pengetahuanmu kah? Atau sesuatu yang kita capai? Atau kepintaran kita kah? Sehingga itu menghalangi kita untuk dapat mengenal Dia lebih benar. Dan oleh karena itu, bagaimana toh caranya? Caranya adalah ada dua. Mendisiplin pikiran kita untuk menyampaikan dunia yang sifatnya sementara dan tidak memenuhkan. Terus menerus mengingat dan merayakan keindahan Injil. Ini yang harus kita lakukan. Sebagai penutup adalah oleh kekuatan Kristus kita menyampaikan dunia supaya kita mendapatkan Dia. Jadi segala sesuatu kita berserah kepada kekuatan Tuhan. Tidak bisa dengan kekuatan kita. Di pasal Alkitab tadi dijelaskan, oleh karena Roh Kudus kamu sudah memiliki itu. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena kekuatan dari Tuhan, maka kita mengatakan itu bisa kita sampaikan. Meskipun pendidikan penting, pengetahuan penting. Tapi kalau itu menghalangi kita untuk bertumbuh dan mengenal Yesus lebih benar, itu bisa kita katakan sampah. Termasuk kebanggaan-kebanggaan dari yang bentuknya pasif sampai yang aktif, yang kita usahakan maupun tidak, itu bisa kita sampaikan. Ketika kita sudah mengenal Kristus dengan benar. Amin. Mari kita berdoa dan pemusik silakan maju. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar, mau yang online, yang onsite, kami bersyukur. Setiap kami yang sudah diberkati oleh firman Allah, baiklah kami dapat mengerti dan dapat memahami maksud Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima tes. Oke. Terima kasih Pak Bonar atas firman Tuhannya. Sekarang kita akan meresponi firman Tuhan.
Kita akan berdoa syafaat sekalian menutup ibadah kita. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap pemeliharaan, pertolongan, dan kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kami. Secara khusus ibadah pada siang ini yang kedua ini, setiap jemaat-Mu yang sudah menerima firman Tuhan menjadi dasar kami mengenal Kristus lebih dalam lagi. Segala sesuatu yang menghalangi kami dapat mengenal Tuhan, baik kebanggaan-kebanggaan dan kesombongan kami yang kami terima secara pasif dan juga secara aktif, itu akan kami buang dan menjadikan dia sampah untuk kami dapat mengenal Allah lebih benar di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit di rumah sakit, di rumah terbaring, tidak bisa datang ke gereja oleh karena kelemahan fisiknya, kami berdoa buat mereka supaya Tuhan memberkati mereka dan memberikan pemulihan kesehatan. Dan seluruh jemaat Tuhan dan hamba-Mu yang melayani di Bangka Belitung, Pak Pendeta Muksin, memberkati beliau besok mungkin atau hari ini pulang dari sana. Berkati perjalanan dan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani, dan juga para mahasiswa yang praktek di tempat ini. Berkati mereka untuk dapat hikmat dari Tuhan, untuk belajar dari semua kehidupan, untuk mereka dapat mengabdikan hidup mereka suatu saat nanti bagi Kristus. Terima kasih Tuhan untuk seluruh pemuda dan pemudi di dalam jemaat ini, di dalam yang terlibat musik. Tuhan memberkati mereka dengan segala skill dan kemampuan mereka. Apa yang mereka dapat itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah tibalah saatnya kami akan segera pulang dari tempat ini, menuju ke rumah kami masing-masing, ke tempat kami tinggal. Biarlah kami pulang membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Mari kita Yesus berdoa.